Selamat datang Gemini. Jiwa yang cerdas, lincah, dan tak pernah berhenti mencari makna di balik setiap perasaan yang datang dan pergi. Di bulan Agustus ini, semesta mengajakmu untuk berhenti sejenak dari riuh dunia. Duduklah dengan tenang, tarik napas perlahan, dan biarkan suara hatimu yang selama ini mungkin kamu diamkan, bicara dengan jujur. Bacaan ini bukan sekadar ramalan, ini adalah pesan. Sebuah panggilan dari alam semesta yang ingin menyentuh sisi terdalam dalam dirimu, tentang cinta, tentang hubungan, dan tentang rasa yang selama ini kamu pendam diam-diam. Gemini, kamu dikenal sebagai zodiak yang pandai berbicara, tapi sering menyembunyikan isi hati yang sebenarnya. Kamu bisa tertawa dalam keramaian, namun menangis dalam kesunyian. Kamu bisa mencintai dengan sepenuh jiwa, tapi juga bisa memilih untuk diam saat kamu merasa tak lagi dihargai. Agustus ini, kamu akan diuji, bukan oleh orang lain, tapi oleh hatimu sendiri. Apakah kamu masih bisa percaya pada cinta? Apakah kamu siap membuka hati, meski ada luka yang belum sepenuhnya sembuh? Di hadapanku saat ini, terbentang lembaran-lembaran tarot yang telah menyerap energi dari zodiakmu. Kartu-kartu ini bukan sekadar gambar, mereka adalah simbol. Sebuah bahasa yang digunakan semesta untuk berbicara padamu melalui isyarat, firasat, dan intuisi. Jadi sebelum kita mulai, aku ingin kamu memejamkan mata sejenak. Bayangkan wajah seseorang yang memenuhi hatimu. Atau bayangkan versi terbaik dari cinta yang kamu impikan. Cinta yang tidak membuatmu merasa kurang. Cinta yang tidak membuatmu bingung. Cinta yang tumbuh karena saling melihat, bukan saling menuntut. Biarkan dirimu hadir sepenuhnya dalam detik ini. Karena bacaan ini hanya akan bekerja jika kamu membukakan pintu hatimu, sekecil apapun itu. Ingatlah, tarot tidak menunjukkan takdir yang sudah pasti, tapi ia membuka pintu kesadaran agar kamu bisa memilih dengan lebih jujur, karena pada akhirnya, yang menentukan arah hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan jika kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Semesta ingin kamu tahu, kamu pantas mendapatkan cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap malam. Saat kartu pertama ditarik, tanganku gemetar sedikit dan hawa hangat terasa mengalir dari permukaannya. Kartu yang muncul adalah The Lovers. Dan tidak ada kartu lain yang lebih pas menggambarkanmu, Gemini. Bukan hanya karena The Lovers secara astrologi terhubung dengan zodiakmu, tetapi karena maknanya begitu dalam. Ini bukan hanya tentang cinta romantis, tapi tentang pilihan, tentang harmoni dan dualitas dalam dirimu. Yang satu ingin bebas, yang satu ingin menetap. Agustus membuka tirai takdir dengan menghadirkan kemungkinan baru dalam percintaanmu. Mungkin kamu akan dihadapkan pada dua cinta, atau dua versi dari seseorang. Siapa dia saat di matamu, dan siapa dia saat kamu membuka semua lapisan topengnya. The Lovers juga menunjukkan bahwa hubungan di bulan ini akan sangat ditentukan oleh keputusan yang kamu ambil. Apakah kamu ingin memperjuangkan cinta itu? Atau kamu akan mulai belajar melepaskan demi ketenangan jiwamu sendiri? Lalu, kartu kedua yang muncul adalah Two of Swords. Seorang perempuan dengan mata tertutup memegang dua pedang yang bersilang di depan dadanya. Ini kamu, Gemini, yang tahu apa yang harus dipilih, tapi menolak untuk melihat kenyataan. Ada kebimbangan dalam hatimu. Mungkin kamu sudah tahu mana yang harus kamu pilih, tapi kamu takut jika keputusan itu membuatmu kehilangan. Kamu terlalu banyak memikirkan bagaimana jika, hingga lupa bertanya, apa yang aku rasakan saat ini? Kartu ini mengingatkanmu. Terkadang, menunda keputusan hanya akan memperpanjang rasa sakit. Lebih baik kecewa sebentar daripada tersiksa selamanya. Lalu semesta menghadirkan kartu ketiga, Temperance. Seorang malaikat berdiri dengan tenang, menuangkan air dari satu cawan ke cawan lainnya. Ini adalah simbol dari keseimbangan, kesabaran, dan penyembuhan. Agustus mungkin tidak akan penuh gejolak, tapi akan menjadi bulan refleksi. Kamu diminta untuk bersabar, bukan menunggu orang lain, tapi bersabar terhadap proses hatimu sendiri. Bagi kamu yang sedang dalam hubungan, Temperance bisa berarti mempertemukan dua karakter yang sangat berbeda. Untuk kamu yang single, kartu ini seperti pelukan dari semesta, mengatakan bahwa luka lama perlahan mulai sembuh, dan kamu sedang disiapkan untuk cinta yang tidak tergesa-gesa.
Cinta yang tidak datang dengan keraguan, tapi hadir dengan kedamaian. Gabungan dari 3 kartu ini, The Lovers, Two of Swords, dan Temperance, menggambarkan bahwa Agustus adalah bulan di mana hatimu tidak bisa lagi ditunda. Cinta itu bisa tumbuh, tapi kamu harus jujur tentang siapa yang sebenarnya kamu inginkan. Dan di atas semuanya, kamu harus memilih dirimu sendiri lebih dulu. Karena ketika kamu sudah penuh, kamu tak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi keberlimpahan. Untuk kamu, Gemini, yang saat ini sedang sendiri atau merasa sendiri meskipun dikelilingi banyak orang, semesta punya pesan yang lembut namun dalam. Saat kartu pertama ditarik, yang muncul adalah Page of Cups. Bayangkan seseorang yang hadir dengan energi manis, belum sepenuhnya matang dalam cinta, tapi punya niat baik dan rasa ingin tahu yang tulus. Ini bisa melambangkan seseorang yang datang padamu bulan ini, entah lewat obrolan ringan di media sosial, pertemuan tak disengaja, atau mungkin pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu yang belum selesai. Page of Cups juga bisa menjadi representasi dirimu sendiri, yang perlahan mulai membuka hati kembali, meski masih ragu dan takut kecewa lagi. Dan itu tidak apa-apa. Cinta tidak menuntut kamu untuk siap 100%. Cinta hanya meminta keberanian kecil untuk mencoba lagi. Kartu kedua yang muncul adalah The Star. Ini adalah kartu harapan, penyembuhan, dan cahaya setelah badai. Jika selama ini kamu merasa tersesat dalam pencarian cinta, bulan Agustus membawa sedikit keajaiban dalam langkahmu. Kamu akan mulai merasa bahwa cinta itu mungkin. Cinta itu ada, dan yang kamu harapkan diam-diam, ternyata juga sedang berharap menemukanmu. The Star adalah pelukan dari semesta yang ingin berkata, kamu tidak gagal dalam cinta. Kamu hanya sedang dalam masa pemulihan, dan pemulihan itu indah. Kemudian muncul Eight of Wands. Kartu pergerakan cepat, komunikasi yang tiba-tiba, dan sinyal bahwa sesuatu akan terjadi lebih cepat dari yang kamu kira. Jadi bersiaplah, seseorang mungkin akan mendekat dengan cara yang tak terduga. Chat lama yang tiba-tiba muncul kembali. Ajakan nongkrong santai yang ternyata membawa getaran berbeda. Atau pertemuan singkat yang membuat kamu berpikir tentang dia semalaman. Tapi ingat Gemini, jangan buru-buru. Kamu boleh menikmati getaran itu, tapi jangan kehilangan logika. Tarik dan ulur sesuai irama hatimu. Karena cinta yang tumbuh pelan, seringkali bertahan paling lama. Gabungan dari 3 kartu ini, Page of Cups, The Star, dan Eight of Wands, adalah pertanda baik untuk kamu yang single. Ini bukan sekadar bulan bertemu seseorang, tapi bulan di mana kamu kembali percaya bahwa kamu layak dicintai. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang paling jujur. Karena cinta yang sejati tidak akan membuatmu merasa harus berubah menjadi orang lain. Ia akan datang dan membuatmu merasa bahwa menjadi dirimu sendiri sudah lebih dari cukup. Untuk kamu, Gemini, yang saat ini sedang berada dalam sebuah hubungan, entah hubungan itu sudah lama berjalan atau baru saja tumbuh dari benih rasa. Bulan Agustus ini membawa dinamika yang cukup kompleks, namun bukan tanpa harapan. Saat kartu pertama ditarik untukmu, yang muncul adalah The Hierophant. Kartu ini berbicara tentang komitmen, nilai-nilai tradisional, dan pembelajaran spiritual. Hubunganmu bulan ini akan diuji dari sisi yang lebih dalam, bukan hanya tentang rasa suka atau romansa, tapi tentang seberapa dalam kalian saling memahami cara pandang satu sama lain. Apakah kamu dan pasangan punya visi yang sejalan? Atau apakah kamu merasa sudah saatnya membicarakan arah hubungan ini secara lebih serius? The Hierophant seringkali muncul ketika sebuah hubungan perlu menyeimbangkan antara cinta dan prinsip. Mungkin kamu merasa hubungan ini nyaman, tapi juga mulai bertanya, kemana arah kita setelah ini? Kartu kedua adalah Five of Pentacles. Kartu ini menggambarkan seseorang yang merasa sendirian, meskipun sedang berada di dalam hubungan. Ada energi kekosongan emosional, rasa kurang dipahami, atau mungkin beban finansial atau tekanan dari luar hubungan yang ikut membebani hati kalian. Bisa jadi ini bukan tentang kamu dan pasangan yang saling menjauh, tapi tentang kalian yang terlalu sibuk bertahan dari badai masing-masing, hingga lupa saling menggenggam tangan. Five of Pentacles mengingatkan,
bahwa cinta sejati bukan hanya hadir saat senang, tetapi juga saat dunia terasa berat. Dan kadang, yang dibutuhkan hanyalah pelukan atau kalimat sederhana. Aku di sini bersamamu. Lalu, kartu ketiga muncul sebagai kejutan indah. Ten of Cups. Kartu ini adalah gambaran tertinggi dari kebahagiaan emosional dalam hubungan. Keluarga, stabilitas, kehangatan, dan cinta yang saling menerima. Jika kamu dan pasangan bisa melewati tantangan bulan ini dengan kesabaran dan kejujuran, Ten of Cups menunjukkan bahwa kalian bisa masuk ke fase yang lebih damai. Bisa jadi ada pembicaraan tentang masa depan, tentang tinggal bersama, menikah, atau membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan dua orang. Gabungan dari The Hierophant, Five of Pentacles, dan Ten of Cups menunjukkan bahwa hubunganmu di bulan Agustus akan melalui 3 fase: pemikiran serius, ujian emosional, dan penyatuan kembali. Dan Gemini, jika kamu mencintai orang ini, jangan takut untuk memperjuangkannya. Tapi jika kamu merasa terus berjuang sendirian, maka ini waktunya bertanya, apakah cinta ini masih layak untuk diperjuangkan bersama? Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil, tapi membuatmu tumbuh. Dan kamu pantas merasakan cinta seperti itu. Untukmu, yang hatinya terjebak di antara harapan dan kenyataan, yang mencintai diam-diam, atau yang menjalin hubungan yang belum bisa diberi nama. Bulan Agustus ini, semesta ingin bicara lebih dalam, karena cinta yang tak jelas bukan berarti tak bermakna. Saat kartu pertama ditarik, yang muncul adalah Seven of Swords. Bayangkan seseorang yang berjalan diam-diam membawa pedang, melirik ke belakang seolah menyembunyikan sesuatu. Inilah energi dari hubunganmu saat ini. Ada sesuatu yang belum dikatakan. Ada perasaan yang dipendam, atau bahkan ada kebohongan kecil yang mulai membebani hatimu. Mungkin kamu tidak sepenuhnya tahu peranmu di dalam hubungan ini. Apakah kamu hanya teman, tempat nyaman, atau seseorang yang dia jaga hanya ketika dia butuh? Seven of Swords bukan tentang pengkhianatan besar, tapi tentang ketidakjujuran emosional. Dan kamu, Gemini, perlu menanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar bahagia di hubungan ini? Atau aku hanya terlalu takut kehilangan harapan? Lalu kartu kedua muncul, The Moon. Kartu ini bicara tentang ilusi, kebingungan, dan emosi yang mendalam. Hubunganmu seperti malam berkabut, ada keindahan, tapi sulit melihat kemana arahmu sebenarnya. Kamu mungkin sering memikirkan dia, berharap dia memberi kepastian, tapi semakin kamu menunggu, semakin kamu terjebak dalam ketidakpastian. The Moon juga menyiratkan bahwa kamu perlu berhati-hati terhadap proyeksi. Jangan terlalu cepat menganggap perhatiannya sebagai cinta, dan jangan pula mengabaikan intuisi yang mengatakan bahwa kamu sedang diulur-ulur. Lalu kartu ketiga hadir sebagai panggilan penting, Judgment. Ini adalah kartu kebangkitan, sebuah momen kebenaran. Di bulan Agustus ini, kamu akan sampai di titik di mana kamu harus memilih, melanjutkan dengan segala ketidakpastian yang ada, atau mengakhiri demi menyelamatkan dirimu sendiri. Judgment bukan keputusan yang mudah, tapi ia adalah keputusan yang melegakan. Kamu akan tahu, entah lewat tanda kecil, pesan yang tertunda, atau perasaan yang akhirnya kamu sadari sendiri, bahwa kamu pantas mendapatkan kejelasan. Gabungan dari Seven of Swords, The Moon, dan Judgment menunjukkan bahwa cinta rumitmu bukan tanpa alasan. Ada pelajaran di baliknya. Mungkin kamu diminta belajar tentang batas, tentang keberanian untuk tidak terus menunggu, tentang harga dirimu sendiri. Dan Gemini, cinta tidak seharusnya membuatmu mempertanyakan harga dirimu setiap malam. Jika kamu terus merasa bingung, maka jawabannya mungkin bukan dari dia, tapi dari hatimu yang sudah lelah bertanya. Kini, kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Setelah membuka lapisan demi lapisan tentang cinta, harapan, luka, dan pilihan, saatnya mendengarkan pesan semesta yang dititipkan lewat 3 kartu terakhir. Saat kartu pertama dibuka, yang muncul adalah The Sun. Dan Gemini, ini adalah kartu yang luar biasa indah. Simbol dari kebahagiaan yang murni, terang, dan tanpa syarat. Semesta ingin kamu tahu, setelah semua keraguan, kebingungan,
dan luka. Kamu akan sampai pada momen kejelasan. The Sun bukan hanya tentang pasangan yang tepat, tapi tentang kamu yang akhirnya bisa merasa damai dengan hatimu sendiri. Ada cinta yang datang, tapi cinta itu tak akan lagi kamu cari-cari, karena ia datang saat kamu sudah berhenti memaksa. Cinta yang tumbuh dari terang, bukan dari kekhawatiran. Kartu kedua yang muncul adalah King of Cups. Raja ini tidak datang dengan kata-kata manis atau janji kosong, tapi hadir dengan kestabilan emosional. Ini bisa menjadi energi seseorang yang datang ke hidupmu, atau bisa jadi, ini adalah versi dirimu yang sedang kamu bangun. King of Cups adalah kamu Gemini, yang belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri, yang tidak lagi terburu-buru, yang tahu kapan harus membuka hati, dan kapan harus mundur dengan tenang. Kartu ini adalah pengingat bahwa cinta yang kamu cari bukan hanya tentang rasa, tetapi tentang kedewasaan jiwa. Kamu sudah melalui banyak hal, dan kini saatnya berhenti bermain di perairan dangkal. Cinta yang kamu cari sedang menuju ke arahmu dengan kapal yang tenang. Dan kartu penutup dari semesta untukmu adalah Ace of Pentacles. Sebuah awal baru, bukan awal yang terburu-buru, melainkan awal yang kuat dan stabil. Mungkin kamu akan memulai hubungan baru, atau membangun kembali kepercayaan dalam hubungan yang sudah ada. Bisa juga ini adalah awal dari mencintai diri sendiri lebih dalam, dan menciptakan ruang untuk cinta sejati datang dalam hidupmu. Ace of Pentacles juga bisa berarti adanya peluang pertemuan yang terasa serius sejak awal. Seseorang yang datang bukan untuk bermain-main, tapi untuk menanam benih cinta yang ingin tumbuh bersamamu. Perlahan, tapi pasti. Gabungan dari The Sun, King of Cups, dan Ace of Pentacles adalah jawaban dari semesta bahwa cinta yang kamu cari bukan hanya nyata, tapi juga layak kamu terima. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Cukup menjadi versi paling jujur dari dirimu sendiri. Dan jika cinta datang, bukalah pintu perlahan. Biarkan ia melihat dirimu, bukan topengmu. Karena cinta yang tepat tidak akan membuatmu berpura-pura. Gemini, itulah bacaan tarot cinta untukmu di bulan Agustus ini. Jika hatimu bergetar, jika ada satu bagian saja yang terasa kamu banget, itu tandanya pesan ini memang untukmu. Tinggalkan komentar. Aku siap menerima cinta yang tenang dan tulus. Jika kamu merasa terhubung, jangan lupa bagikan bacaan ini ke Gemini lainnya, yang mungkin sedang membutuhkan pelukan dari semesta. Ingat, kamu tidak ditakdirkan untuk terus menunggu. Kamu tidak ditakdirkan untuk mencintai sendiri. Kamu layak mendapatkan cinta yang membawamu pulang pada versi dirimu yang paling damai. Sampai jumpa di bacaan bulan depan, dengan cinta dan cahaya,